Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya Akulah yang telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada malam ini kita semua merayakan upacara Malam Paskah. Banyak orang menyebutnya tirakatan kebangkitan Tuhan. Ada yang menyebutnya Vigili Paskah atau malam berdoa dan berjaga-jaga bagi Tuhan. Kita semua mengawali malam Paskah yang istimewa ini
dengan upacara pemberkatan api dan persiapan lilin Paskah. Lalu berarak bersama memasuki gereja, tempat kita beribadah dalam suasana gelap. Selanjutnya semua lilin kecil dinyalakan. Dari lilin Paskah yang ada sambil kita menyanyikan Terang Kristus sebanyak 3 kali. Di dalam gereja Katolik kita mendengar pujian Paskah, lalu dilanjutkan dengan bacaan-bacaan kitab suci serta mazmur tanggapan. Ada 7 bacaan kitab suci Perjanjian Lama, tetapi hari ini, sore ini kita hanya memakai 3 bacaan Perjanjian Lama. Lalu dilanjutkan epistola, surat dari Santo Paulus, dan Injil tentang kebangkitan Tuhan. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita kemudian mengikuti liturgi baptis. Bagi para katekumen, atau kalau memang tidak ada pembaptisan seperti malam ini, misal yang pertama tidak ada pembaptisan, maka kita semua, Anda dan saya, membaharui janji baptis. Perayaan Ekaristi akan dilanjutkan seperti biasa dengan meriah dalam liturgi Ekaristi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hal-hal yang saya gambarkan di sini kelihatannya begitu panjang, begitu lama, meskipun bacaan Perjanjian Lama hanya dipakai 3 bacaan, tetapi kita merasa begitu lama dan membosankan secara manusiawi bagi umat beriman. Namun demikian, upacara liturgi malam Paskah yang panjang ini mencerminkan sesuatu yang sangat luhur dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dalam hal ini menunjukkan sebuah penantian yang panjang, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan yang melanda para murid Yesus karena kematian Yesus Kristus secara tragis di atas kayu salib. Maka dalam suasana penantian yang panjang ini, para murid akhirnya percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus semasa hidupnya, bahwa anak manusia akan menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga, memang benar-benar terlaksana, dan itu tertulis dalam sejarah. Maka saudaraku yang terkasih, fokus perhatian kita pertama-tama tertuju pada api yang baru dan lilin Paskah. Api selalu bersifat menyatukan setiap pribadi. Di tempat yang dingin, nyala api
menghangatkan tubuh. Maka semua orang akan berkumpul dan membangun persaudaraan mengelilingi api. Usai api baru diberkati, dilanjutkan dengan upacara persiapan lilin Paskah yang menjadi pusat perhatian kita pada awal perayaan malam Paskah ini. Pada lilin Paskah ini, sang imam selaku pemimpin Ekaristi mendoakan sambil menandai lilin Paskah dengan kata-kata ini: Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknyalah segala masa dan segala abad, kepadanyalah segala kemuliaan sepanjang segala masa. Kemudian 5 biji dupa juga dipasang pada lilin Paskah dengan mengucapkan kata-kata ini: demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Kemudian imam juga meminta perhatian umat dengan mengatakan, semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Selanjutnya, dari api baru ini, lilin Paskah dinyalakan dan siap diarak masuk ke dalam gereja. Secara simbolis, lilin ini menandakan Kristus sebagai terang dunia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai terang dunia. Dengan kebangkitannya yang mulia, ia dapat menerangi setiap orang yang hidup dalam kegelapan akibat dosa. Yang dalam pujian Paskah dikatakan tentang lilin. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatanmu, Bapa, bernyala terus untuk menghalau kegelapan malam ini. Lilin Paskah yang terus menyala bukan hanya sekedar sebuah lilin saja. Lilin adalah tanda kehadiran seorang pribadi, yakni Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kegelapan maut dan membawa terang bagi kita semua umat beriman yang percaya kepada Yesus. Itulah katekesi untuk awal malam Paskah. Mengapa ada perayaan dari pemberkatan api dan seterusnya, supaya umat ngerti. Lalu lilin itu, yakni Kristus terus menyala dan menghalau kegelapan kehidupan kita. Lilin yang menyala pada saat kita bersama membaharui janji baptis, mentransformasi kebangkitan iman kita kepada Kristus. Jangan hanya mulutnya yang mengakui, tetapi hati kita yang harus mengakui dan mencintai Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan demikian kita dapat menjadi lilin yang bercahaya untuk menerangi kegelapan hidup
orang lain. Ribuan lilin, saudaraku, dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan pernah berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walaupun dibagi-bagi. Inilah yang kita rasakan malam ini dengan lilin Paskah Kristus. Dari satu lilin yang sama kita saling berbagi cahaya, saling berbagi kepedulian, dan bertekad untuk membaharui lagi janji baptis kita kepada Tuhan. Hanya mau mengabdi, menyembah kepada Tuhan saja. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan harian Anda dan saya? Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pun pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian sabda Yesus yang telah bangkit dan mati kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pesannya sama. Anda dan saya jangan takut untuk mengatakan kepada para murid agar mereka menemui Yesus yang bangkit di Galilea, tempat tinggal sehari-hari para murid sebelum mengikuti Tuhan Yesus. Nah, bagi kita semua, Galilea berarti tempat tinggal atau tempat kerja kita sehari-hari. Dimanapun, setiap hari kita memboroskan waktu dan tempat tenaga kita dalam pekerjaan harian kita setiap hari. Maka kita semua yang beriman kepada Yesus yang bangkit dipanggil untuk menemuinya di tempat tinggal atau keluarga atau komunitas kita masing-masing maupun tempat kerja atau kesibukan kita setiap hari. Di sanalah kita menemukan suami istri dalam keluarga atau dalam tempat kerja. Pasti ada yang gelisah, pasti ada yang cemas, pasti ada yang takut. Maka bawalah lilin dalam kegelapan. Jadilah lilin dalam kegelapan. Ketahuilah bahwa kamu adalah nyala api dalam kegelapan tersebut. Anda, saya, dan dirimu adalah lilin bagi sesama. Jangan pernah memadamkan lilin dalam hidupmu. Lilin adalah perbuatanmu yang terbaik setiap saat dalam hidupmu. Anda dan saya dipanggil untuk mewartakan kebangkitan Kristus kepada semua orang melalui perbuatan-perbuatan
yang baik. Kita berusaha semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat dalam semangat empati sebagai tanda kepedulian kita kepada sesama. Tuhan sungguh memulihkan hidup kita melalui Yesus Kristus Putranya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.